Halo, bersama Tiander dan ini Oppo F7 atau CPH 1819. Kali ini saya akan membahas kasus hang logo bundle. Ya, solusinya harus ganti MMC. Posisi sekarang HP-nya dicas normal, tanda petir, kemudian muncul pengisian. Jadi di sini saya tidak perlu jelaskan lagi ya. Nyalakan kemudian menunggu karena bisa memakan durasi ya. Karena ini HP operan teknisi, jadi saya percaya sebelum ke tangan saya pasti mereka sudah mengetes HP ini lebih dulu ya. Jadi di sini posisi HP-nya sudah dipotong ya, sekitar area MMC dan CPU. Ini biasanya untuk direct ISP MMC. Ya benar, ini sudah ada solderan celah di antara MMC dan CPU, kemudian di kanan dan bawah MMC. Oke, langsung saja saya direct ISP untuk MMC Oppo F7 nya, dan ini dia hasilnya. Sebelum saya pasang, sebaiknya dipastikan dulu jangan sampai ada yang short ya. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di layar. Di situ titik-titik mana yang mau dijadikan ISP. Iya. Oke, ini saya pastikan semuanya tidak ada yang nge-ground selain ground itu sendiri ya. Jangan lupa dibantu dengan cas atau colokan USB ke PC ya. Oke, langsung saja saya buka UV MMC Toolbox, centang direct ISP, kemudian identify MMC. Dan ini bisa diperhatikan ya, ternyata sudah urgen 90%. Otomatis kalau sudah seperti ini pasti hang logo dan sebagainya ya, atau di program mungkin tidak menghasilkan apa-apa ya, tetap hang logo atau mungkin boot loop. Nah, sebelum dieksekusi, pastikan untuk membackup security-nya yang bertanda merah supaya emailnya aman dan basebandnya juga aman ya. Nah, karena di sini kebanyakan errornya, jadi saya mohon maaf, saya persingkat saja karena kalau saya ulangi jadi tidak bagus dilihat ya. Ya, ini contohnya rapot merah. Jadi ini dia hasilnya, sudah saya backup dengan susah payah ya, tes beberapa kali rapot merah terus. Bahkan untuk DAM 1 GB dan 2 GB pun tidak bisa maksimal ya, cuma berapa MB saja. Tapi tidak apa-apa, yang penting user partnya aman untuk area security. Nah, di sini saya coba untuk repartisi MMC nya dengan cara mewritekan
extended CSD untuk HP Asus T00i. Oke, langsung saja klik write. Ya, repartisi sukses, tapi kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Coba identify MMC sekali lagi. Ternyata masih tetap urgent lifetime ya. Saya coba sekali lagi write extended CSD nya. Misalnya nanti tetap sama, berarti mau tidak mau MMC nya ini harus saya cungkil. Klik identify MMC sekali lagi, dan ternyata urgent lifetime nya tidak berubah ya. Ini sudah bisa dipastikan kondisi MMC nya tidak bagus ya. Oke, sekarang saya coba erase, kemudian nanti dilanjut dengan factory reset atau factory erase MMC. Sekarang saya coba masukkan DAM-nya kembali, DAM 1 GB ya, tapi sayangnya cuma terbackup sekitar 200 MB. Di sini saya tanpa masukkan extended CSD-nya, kemudian klik write. Kita lihat seperti apa hasilnya. Raport merah untuk proses write user areanya. Sekarang saya coba sekali lagi. Masih rapot merah atau gagal write. Setelah saya cek di tabel partisi ternyata kosong ya. Nah, ini tanda-tanda MMC-nya memang bermasalah. Oke, lanjut. Di sini sudah saya pasang jumperan ke titik clock. Bisa diperhatikan seperti di layar. Ini fungsinya untuk proses flashing dengan USB ya, supaya security-nya bisa di bypass. Seandainya kalau tidak dipasang atau tidak dijumper langsung ke body titik clock-nya tadi, otomatis nanti pada saat proses flashing nyangkut di DA ya, atau download agent. Sekarang sudah masuk di UV Android Toolbox. Seperti biasa untuk MTK pilih tab MTK MediaTek, kemudian pilih brand sesuai namanya Oppo, kemudian model F7, dan di sini kita masukkan firmware-nya. Nah, di sini firmware yang saya gunakan masih berkode A. Sedangkan backupannya ini kalau tidak salah sudah berkode C ya, tapi kita lihat saja hasilnya seperti apa. Ya, sudah tembus. Nah, kalau sudah berjalan seperti ini, groundnya atau jumperannya itu tadi yang dihubungkan ke ground sudah bisa dilepas ya.
Ya, proses flashing sudah selesai. Nah, tadi kalau dilihat cepat, jangan pikir seperti itu ya, karena itu sudah saya percepat 16 kali. Sekarang saya coba tancap konektor baterai, kemudian colok cas. Apa yang terjadi? Masih tidak nyala ya, jadi mati total kayaknya ini HP. Coba sekali lagi. Ada getar ya. Muncul gambar. Ada tulisan apa ini, error, seperti pesan filet ya, image filet. Image filet ini artinya apa ya? Berhubungan mungkin dengan kode versinya salah atau gimana? Iya, ada tulisan image filet. Jelas ini tidak normal ya, sudah pasti hasilnya boot loop. Dan ada tulisan panjang seperti ini. Day 2, Day 3, Day 4. Setelah beberapa hari saya putuskan untuk membor MMC-nya ya, karena saya juga baru dapat MMC yang kira-kira saya mau coba dulu apa bisa cocok atau tidak. Di sini MMC yang saya pakai internalnya 128 GB, sedangkan RAM-nya tetap 4 GB. Jadi ada peningkatan 2 kali lipat untuk internalnya ya, karena bawaannya itu 64 GB. Oke, di sini saya langsung masuk ke proses bor. Durasinya juga saya persingkat. Sekarang masuk ke tahap cungkil MMC. Nah, di sini untuk CPU-nya saya tambahkan pendingin. Kenapa? Supaya nanti pada saat blower, pembersihan MMC atau proses pemasangannya tidak mengganggu ketahanan CPU-nya ya. Walaupun panas tapi aman ya. Karena di banyak kejadian pada saat kita proses cabut MMC dan pembersihan lemnya, CPU-nya juga malah kepanasan dan ada keluar butiran-butiran timah dari kolong IC CPU-nya ya. Nah, kalau sudah seperti itu otomatis HP-nya malah mati ya. Walaupun kita sudah susah payah ganti MMC, tetap aja tidak bisa nyala lagi ya. Jadi mau tidak mau harus cetak ulang CPU. Oke, ini dia proses pembersihan lem MMC ya. Kalau dilihat dari BGA-nya, ini BGA 254. Di sini saya menggunakan MMC berkode KMD VE6 yang tadi saya sudah sebutkan, internalnya 128 GB. Oke, langsung saja saya pasang ke UV box. Ya, ini dia proses identifi MMC, dan di sini bisa dilihat ada firmware punya HP lain. Saya iris dulu. Ini kalau tidak salah Vivo Y17 ya. Oke, lanjut
factory erase. Sekarang kita coba cek kondisi kesehatan MMC-nya. Ya, bisa dilihat sini masih sangat bugar ya, 0 sampai 10%. Oke, lanjut isi dam MMC. Oppo berapa ya? Saya kok jadi lupa. Saya lihat dulu ya. Oh iya benar, harusnya CPH 1819 ya. Nah, ini dia backupan dam Oppo CPH 1819. Ya, langsung saja klik write. Iya, proses write sudah selesai. Lanjut identify MMC sekali lagi. Sekarang cek di tabel partisi ada ya. Nah, sekarang saya mau coba isi kembali untuk security-nya satu persatu. Kalau sudah, klik write. Ya, proses write backupan sudah selesai. Sekarang saya coba resize user data. Oke, sekarang waktunya proses pemasangan MMC. Ya, saya pikir proses pemasangan MMC-nya sudah pas. Dan sekarang lanjut ke proses seperti awal tadi, flashing ya. Jadi jangan lupa pasang jumperan di titik lock. Groundkan lagi, jangan lupa tahan tombol volume atas dan bawah. Kemudian colok USB. Oke, langsung saja kita mulai.
lepas. Wow, error ya. Saya coba sekali lagi, mungkin tidak pas timingnya. Masih error preloader. Lucu ya, salahnya di mana ini? Nah, karena saya malas cabut MMC-nya, saya coba metode direct saja ya, untuk melihat kesalahan apa yang terjadi dengan preloadernya. Saya coba masukkan scatter firmware-nya. Ya, ini dia nama-nama MMC yang support ya. Kalau saya perhatikan di sini harusnya bisa ya. KMD V6 ini support. Entah kenapa proses flashingnya tadi error ya. Oh ya, bagaimana kalau saya centang repartisinya saja, kemudian write. Ups, lupa ya, saya isi semua. Cukup preloadernya saja ya, klik write. Iya, sudah selesai ya. Oke, direct ISP-nya sudah bisa dicabut dan lanjut lagi ke tahap proses flashing dengan USB. Seperti biasa, jangan lupa jumperan clock dihubungkan ke ground, tahan volume atas dan bawah, kemudian colok USB. Nah, di sini saya coba tanpa flash preloader, kemudian klik write. Ya, stepnya sudah saya sebutkan di awal ya. Oke, ya, ternyata tembus. Berarti tadi fix harus direpartisi terlebih dahulu ya. Iya, proses flashing sudah selesai dan kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, di sini jumperannya masih ada ya, cuma saya biarkan dulu. Kalau seandainya sudah fix nyala, baru saya rapikan dan lepas jumperannya. Nah, di sini saya coba bantu dengan colok cas saja, apa dia bisa muncul logo pengisian atau tidak. Mati ya, belum ada. Oh, ini dia. Ya, berhasil juga, tapi jangan senang dulu. Itu baru tampilan, apakah dia bisa nyala normal atau tidak.
Nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa setelah dipasang baterai. Oke, ini dia hasil keseluruhan pemasangan MMC menggunakan KMD V6. Nah, ini sekalian saya langsung rapikan ya, pasang semua atributnya. Baut-bautnya ada di sini. Oke, ini dia hasil akhirnya. Saya coba nyalakan dulu. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan berjalan dengan mulus. Ternyata bisa masuk ke layar awal. Ini artinya sukses ya teman-teman. Cuma ada yang masih mengganjal. Saya penasaran dengan emailnya. Ya, sudah masuk ke home screen dan sekarang saya mau coba atur bahasanya terlebih dahulu ya. Indonesia. Lanjut masuk ke tentang ponsel. Ya, di sini bisa diperhatikan sudah terdetek internalnya berubah menjadi 128 GB. Oke. IMEI-nya 0 teman-teman. Sangat menyedihkan ya, tapi tidak apa-apa. Saya masih yakin kalau ini security-nya aman. Cuma bermasalah di varian firmware-nya saja. Jadi nanti saya akan update lagi. 6.5 hours later. Dan ini dia setelah beberapa jam update software otomatis. Versinya sekarang sudah naik jadi C ya, dari A jadi C, tapi saya cek dulu IMEI-nya. Dan ini dia hasilnya, IMEI-nya sudah kembali normal. Ya, mungkin ada yang tidak percaya, tapi silakan coba. Jika kalian yakin dengan security-nya aman, belum diobok-obok, percaya saja ketika nanti software-nya pas, pasti IMEI-nya juga normal kembali. Oke, sampai di sini saya Tiander Monroe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.